Halo Sobat Pancasila, kenalkan nama saya Mirza Raffi Nafasani. Saya paskibraka tingkat pusat tahun 2026, asal pengiriman Provinsi Kalimantan Barat. Dan saya kemarin menjadi pembentang sore pada upacara penurunan HUT ke-81. Perkenalkan, nama saya Athanasius Melanovan Siogar. Saya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Posisi saya di penurunan Sang Merah Putih yaitu Danpok 8. Hai semua, perkenalkan nama saya Nelcia dari Insoi Warimon. Saya berasal dari Provinsi Papua, Kota Jayapura. Dan di penurunan bendera pada 17 Agustus 2026, saya di posisi pembawa baki. Perkenalkan, nama saya Maharastu Rizky Ramadana Tibiana. Saya utusan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Posisi saya adalah penggerek pada saat penurunan bendera merah putih. Perkenalkan, nama aku Baruno Wicaksono, asal utusan Provinsi Jawa Barat. Dan posisi aku di sini itu sebagai Danpok 17 di penurunan sore. Yang pasti saya dari awal sudah mengikuti seleksi dengan baik, dengan niat dan sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Sehingga saya mendapatkan hasil yang terbaik, kemudian bisa lanjut ke tingkat berikutnya, dan saya dapat berdiri di tingkat nasional ini karena hasil latihan yang sangat luar biasa baiknya, Kak. Disiplin itu sangat diperlukan karena saat Pusdika juga disiplin sangat dijunjung tinggi. Kita harus bangun pagi setiap hari, melakukan olahraga, makan sehat, dan juga dengar materi. Dan menurut saya itu semua seimbang. Menyadari saya bahwa selama ini yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari kurang maksimal. Karena biasanya saya juga suka malas-malasan scroll TikTok. Jadi di sini saya belajar untuk menyeimbangkan semua, ada waktunya santai, ada waktunya olahraga, dan saya juga harus memperhatikan makanan saya setiap hari. Setiap proses itu pasti ada usaha di baliknya. Jika tidak berusaha dengan kuat, pasti hasilnya juga tidak maksimal. Jadi dari itu saya mulai memikirkan kalau setiap doa dan usaha itu harus berjalanan berbarengan. Bangga dan terharu karena saya bisa membawa nama baik sekolah, keluarga, masyarakat, dan orang-orang baik di sana. Menurut saya, semua tahap seleksi sangat menantang dan saya sudah mempersiapkan semuanya dari jasmani, mental, dan wawasan kebangsaan. Saya sering dipilih untuk menjadi pembawa baki pada saat latihan. Dan pada saat di PPSDM saya sering salah kalau naik tangga. Kayak misalkan waktu itu hampir jatuh, terus salah-salah hitung tangganya. Tapi di situ saya belajar, oh berarti saya kurang fokus di sini. Harus perbaiki lagi. Jadi pas sudah masuk asrama, saya latihan di tangga, dan kemudian saat sudah pindah dan latihan di istana, semua berjalan dengan lancar dan saya bisa lancar naik turun tangga. Banyak, pertama pada saat latihan itu ada temen aku yang sering tidur. Jadi dia itu di mana-mana itu tidur. Buat rekan-rekan saya di sini, semoga saya memberikan pesan yang baik bagi kalian selama kita berteman di sini. Jangan lost contact, kita harus tetap saling ngobrol di grup besar kita, dan jangan ada permasalahan di antara kita. Untuk Christopher dan Zainal, terima kasih untuk selalu ketawa-ketawa dengan saya, selalu bercerita dengan saya, intinya kita selalu deep talk, selalu bercerita, mau bercanda, mau serius. Intinya semangat selalu, pasti semoga kita tidak asing. Tentunya doa, dan pada saat malam pantulir, orang tua saya berpuasa karena supaya mendoakan saya untuk lolos ke tingkat selanjutnya. Karena saking bangganya aku lolos jadi paskibraka nasional ini, sampai keluarga aku itu nyembelih anak kambing dan kita ngerayain bersama keluarga besar. Bagus, sangat-sangat baik, Kak. Jadi tidak juga dari orang tua, tidak dari orang tua saja, banyak dari keluarga maupun dari senior-senior juga, serta dari lingkungan-lingkungan saya. Untuk dukungan dari orang tua ini sangat-sangat mendukung, Kak, karena untuk orang tua saya, setiap saya ingin mengikuti seleksi, kemarin seleksi paskibraka, orang tua saya selalu berdoa tiap malam, Kak. Dan juga orang tua saya berpuasa selama saya seleksi.
Sehingga itu dukungan orang tua yang sangat-sangat manjur, karena doa orang tua itu paling pertama Kak, setelah usaha. Kita ini adalah anak muda yang bakal menjadi penerus bangsa, yang akan menjadi pewaris bangsa. Maka kita sebagai anak muda harus memiliki jiwa kepemimpinan, jiwa Pancasila, dan jiwa untuk menghidupkan bangsa ke depannya. Jadi teruslah berprestasi bagi anak muda, jangan mudah terjerumus dalam hal-hal negatif, terus melakukan hal positif, di luar sana masih banyak hal-hal positif lagi.